Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita semua dalam keadaan sehat. Bethania Reborn Center. I grow, I go, I glorify. My church, my home. I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita bersyukur, sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat online. Khususnya untuk jemaat yang ada di Nunukan Kalimantan, saya percaya berkat kasih karunia Tuhan ada bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami saat ini boleh ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan anugerah-Mu begitu besar atas setiap kami. Tuhan pagi hari ini kami mau membawa hati dan pikiran kami untuk kami fokus kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu ada di tempat ini dan kami percaya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan dan kami percaya Tuhan setiap kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saya menuntut bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu baik atas setiap kita. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan, sekalipun Tuhan permasalahan banyak terjadi dalam hidup kami mau terus katakan, kami punya Tuhan yang hebat, yang lebih besar dari masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita pagi hari ini, dan kami mau bernyanyi, bertepuk tangan, dan kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini, bersama saya katakan, amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, shalom. Boleh berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan mengasihimu, haleluya. kagum. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya
setiap kita. Amin. Haleluya, masih siap memuji Tuhan? Yang masih siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kita bersuka cita sebab Dia Allah yang hebat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhanlah pengharapan kita, Dialah penolong kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami mengucap syukur kami punya Engkau yang sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih.
Pagi ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sumber pertolongan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang Engkau Tuhan, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan kami, hidupku. Sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah Sunday Service pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi kami jemaat tercinta Betania Reborn Center yang ada di Jalan Raya Langsep Malang. Kami juga percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi jemaat kami yang tercinta di Nunukan, Kalimantan. Bahkan jemaat-jemaat kami yang menyaksikan tayangan ibadah ini melalui live streaming dimanapun mereka berada, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Sebentar kami akan memberikan firman, urapi hamba-Mu, kuasai hati, tubuh, jiwa, roh kami, sehingga ketika butiran firman ditaburkan, tidak dicuri dengar oleh iblis, tetapi justru menjadi satu kekuatan, justru menjadi satu power, justru menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami menyerahkan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, dimanapun kekasih-kekasih kami
mendengarkan firman Tuhan ini, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Ayo, Betania Reborn Center, I grow, I go, I glorified. My church, my home, I grow, I go, I glorified. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, senang sekali kesempatan ini saya bisa membagikan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara ya. Karena waktu itu adalah tidak bisa diprediksi ya. Semua waktu yang diberikan Tuhan harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu firman berkata kelak akan datang malam. Siang sudah tidak ada lagi, sudah datang malam, saudara dan saya nggak bisa lagi melayani. Saudara dan saya sudah waktunya rest, istirahat. Menerima apa yang seharusnya saudara dan saya sudah lakukan. Nah sebab itu grup choir kita sangat menginspirasi ya. Choir kita ini semangat ya, nggak pernah menuntut yang neko-neko ya. Semangat dia memberikan semua waktunya, tenaganya untuk melayani Tuhan. Nah itulah yang harus kita contoh, yang menjadikan vitamin bagi saya dan saudara untuk terus melayani. Kita tidak boleh kalah ya dengan tim choir, tetapi justru kita harus memberikan satu semangat di dalam diri kita bahwa kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena waktunya enggak lama lagi saudara ya. Di waktu yang pendek ini saudara dan saya harus memberi yang terbaik. Amin. Nah tema saya hari ini adalah Who Guide You? Artinya siapa yang menjadi penuntun saudara ya? Who guide you? Siapa sih guide-nya kita itu siapa? Ya, kalau tahun 2017 saya pernah ke Israel. Nah di situ dari kita kumpul di Bandara Jakarta, Soekarno-Hatta kalau enggak salah, atau yang besar itu, Cengkareng kalau enggak salah Cengkareng. Nah kemudian dikasih briefing, nanti jangan pernah menghilang sendirian gitu ya. Harus melihat bendera yang dibawa guide-nya kita, itu untuk melihat. Nah nanti dikasih tahu wejangan-wejangan di briefing tidak boleh sampai memecahkan diri, memisahkan diri dari guide-nya kita. Nah sampai di sana saudara, kita datang turun dari bus itu sudah disambut tari-tarian. Kita datangnya lewat Mesir dulu. Kalau dari Mesir dulu, lalu beberapa hari setelah di Mesir 3-4 hari saudara akan dibawa, 5 hari saudara akan dibawa pindah ke Israel. Wah itu rasanya benar-benar ada satu perbedaan. Nah saudara waktu di Mesir itu suasananya tidak sama dengan yang ada di Israel. Di Mesir semuanya panas saudara. Kemudian kita sudah di briefing mulai dari Jakarta, kita tur sama makannya dikasih tahu. Nanti kalau di Mesir panasnya luar biasa. Kita semua orang Indonesia jangan ada yang minta es. Baik itu es teh, es batu, ya apapun pokoknya yang mengandung es tidak boleh. Karena memang saya pahami kalau dari panas kita tidak boleh minum es, apalagi di Mesir panas, maka setiap restoran tidak menyediakan air es saudara. Dengan situasi yang panas, kondisi yang panas, semua makanan yang disajikan, tehnya pun selalu teh agak panas, nggak ada teh hangat saudara. Lalu ketika kita mulai pindah setelah 5 hari di Mesir, ublek-ublek di Mesir ya. What is the meaning ublek-ublek? Maksudnya muter-muter itu loh saudara, muter-muter di Mesir ya. Kemudian di gereja Mukatam, gereja yang berhasil dipindahkan karena kekuatan iman beberapa orang anak Tuhan, beberapa ratusan anak Tuhan yang di sana yang hampir dibunuh oleh penguasa itu di tahun sekian 1075 sebelum Masehi. Kejadiannya dan akhirnya mereka mengadakan satu doa puasa selama 40 hari 40 malam dan doa puasa mereka dijawab oleh Tuhan saudara. Nah akhirnya ketika pemimpin anak-anak Tuhan ini melakukan doa bersama di satu
lapangan besar gitu ya saudara, berdoa bersama untuk membuktikan satu saja saudara, ayat janji Tuhan di dalam Matius kalau tidak salah 17, siapa yang bisa memindahkan, siapa yang percaya akan memindahkan gunung ini. Nah, satu ayat itu saudara yang dijadikan patokan, kalau tidak bisa memindahkan gunung ini berarti Tuhanmu itu pembohong. Nah, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, kumpullah mereka dalam satu lapangan yang besar dan mereka berdoa semua saudara. Singkat cerita, akhirnya berpindahlah gunung itu sejauh kurang lebih 4,5 sampai 5 kilometer. Ya, jadi kalau dari sini 4 kilometer mungkin sampai di Gang Jangkrik Sutoyo situ ya saudara. Gunung itu bisa pindah, terangkat sampai matahari yang awalnya di atasnya gunung, matahari itu jadi di bawahnya gunung saudara. Coba bisa dibayangkan, dan suaranya bergetar, menggelegar, godok, terus saudara. Sampai gunung itu bisa berpindah, berjalan. Singkat cerita, gunung itu akhirnya pemimpin yang ada di situ yang mau membunuh beberapa anak Tuhan ini ketakutan. Akhirnya pemimpin ini berkata stop, stop, stop. Gitu ya saudara, stop, stop, dan gunung itu stop saudara. Ketika pemimpinnya anggota anak Tuhan ini, sebutlah misalnya pemimpinnya Pak Purnomo gitu ya. Ketika Pak Purnomo masih terkesima dan orang pejabat ini tadi juga terkesima, dia berjalan sampai 4 kilo dan kemudian pejabat ini ngomong stop, stop, stop. Gak mau berhenti saudara gunungnya. Baru kemudian ketika ketua daripada anak-anak Tuhan yang mengajak doa puasa ini ngomong stop, gunungnya berhenti saudara. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Tahukah saudara gunung apa yang saya maksud? Dia adalah Gunung Mukatam. Gunung yang berpindah sehingga disebut Gunung Mukatam. Gunung Mukatam ini letaknya adalah di Mesir, dan saudara ketika mau masuk di situ saudara harus melewati satu perkampungan yang bernama perkampungan mirip sampah begitu saudara. Dan ketika kita berjalan ke sana sejauh kurang lebih hampir 3 kilo, cara masuknya ke Gunung Mukatam itu saudara harus pakai masker. Karena saudara tidak akan bisa tahan baunya. Kanan kiri adalah para pemulung-pemulung yang tinggal dan menetap di situ dan isinya semua sampah. Nah saudara, ketika saudara memiliki guide tour yang baik, saudara bisa mendengarkan cerita-cerita itu dan menyaksikan semuanya ada di dalam Alkitab kita. Artinya Alkitab kita tidak berbohong. Semua yang diceritakan ada tertulis dan ada bukti nyatanya. Lalu kita dibawa ke sumur Mara, sumur yang rasanya pahit, di mana bangsa Israel berteriak-teriak ketika haus, ketemu sumur, dia bersorak-sorak mau minum saudara. Ternyata ketika diminum sumurnya pahit, sumur Mara. Nah akhirnya Musa mendapatkan satu perintah dari Tuhan, suruh melempar kayu. Setelah dilempar kayu, airnya jadi manis saudara. Nah dalam pelajaran teologi kita dikatakan bahwa ketika Musa melempar kayu itu diidentikan dengan kayu salib. Apapun di dalam hidup saudara dan saya, ketika saudara mengalami satu kepahitan, baik itu dalam hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan apapun yang sedang saudara alami, saudara harus melempar kayu. Loh Bu, apa melempar kayu? Bukan kayu yang dilempar saudara, terus kita lempar ke orang tua, kita lempar ke suami, ke istri, bukan. Artinya saudara harus melempar salib. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara melempar salib, ketika saudara ada salib di dalam hidup saudara, yakin dan percaya, pahit apapun, sepahit air sumur di Mara, di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, mengubah hubungan saudara menjadi manis. Diperlukan guide tour yang cakap, diperlukan guide tour yang paham, yang punya ilmu pengetahuan banyak. Jangan kalau kita Holy Land, kita tidak paham sama guide tournya, terus kita cuma ngomong, saudara kita sudah sampai di tembok ratapan, mari kita sama-sama kita berdoa. Bukan seperti itu. Kalau berdoa aja ngapain harus ke tembok ratapan, kita bisa berdoa sendiri di kamar.
Tetapi gaitor yang baik adalah gaitor yang ketika saudara dalam perjalanan sudah bisa menceritakan semuanya. Jadi pas busnya berhenti, gaitornya sudah selesai, saudara bisa mendengar, oh tadi ini toh ceritanya, oh tadi ceritanya yang diceritakan, oh gereja yang berpindah selama 4-5 kilo, wow ternyata ini toh. Dan akhirnya ketika sampai di sana, gaitor ini akan menceritakan, coba Bapak Ibu Saudara lihat gitu ya, dia bisa bahasa Indonesia saudara ya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, karena ada seorang anak Tuhan yang berhati mulia, kemudian dia berusaha memahat gunung ini dipahat dan kemudian atapnya dipahatlah oleh dia, Bunda Maria sedang menggendong bayi Yesus. Lalu semua tamu-tamu termasuk saya melongok ke atas. Oh ya benar saudara, atapnya itu yang dari batu tadi saudara, bisa diukir seperti Bunda Maria lagi gendong Yesus kayak gini saudara. Pakai baju jubah-jubah gitu saudara. Luar biasa. Gaitor yang baik, gaitor yang punya nilai, gaitor yang otaknya tidak, mohon maaf, otaknya tidak kosong, akan membawa saudara untuk menikmati Holy Land selama 2 minggu, merasa satu keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan merasa bahwa ketika saudara sudah diceritakan semua di dalam bus tadi, lalu datang melihat semuanya itu, saudara merasa bahwa wow, luar biasa, Tuhanku luar biasa. Lalu masalahku yang aku tinggal di Indonesia, oh ternyata masalahku biasa. Kalau Tuhan mampu memindahkan gunung sejauh 4,5 sampai 5 kilo, aku percaya Tuhan pasti mampu menyelesaikan masalahku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Hari ini tema kita adalah Who Guides You? Siapa gaitor kita? Yuk sama-sama kita buka. 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-25, kita agak banyak sedikit ya saudara hari ini ayatnya ya. Biasanya kan saya ngasih ayatnya cuman 3 atau 5, tapi hari ini kita akan baca 17 sampai 25. Yuk, sudah? Ayo kita baca sama-sama. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa Bapak Ibu Saudara? Akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan berita hoaks ya. Sama-sama ya. 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat yang pertama dikatakan dia menceritakan bahwa ketika ada orang Filistin yang lagi mengincar seorang yang sangat
tidak diperhitungkan oleh keluarganya, yaitu Daud. Kita tahu bahwa orang Filistin ini adalah tinggalnya itu di Filistin, di daerah sepanjang Laut Tengah, ya, sehingga dia sering disebut sebagai orang Filistin. Nah, orang Filistin ini adalah bertubuh besar-besar dan pekerjaannya itu sukanya perang, saudara. Perangnya itu selalu meleh dengan orang Israel. Itu sudah kejadian dari sejarah. Orang Filistin selalu sukanya perang melawan atau menggempur orang Israel. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Bisa dibayangkan ya saudara. Daud ini orang yang biasa aja, perawakannya kecil, biasa. Tetapi akan diserang oleh beberapa orang Filistin. Sehingga Daud ragu-ragu. Dan Daud berlari menuju ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan ini yang seringkali saya maksud atau yang seringkali dipelajari di dalam teologi seperti yang terdapat di 1 Samuel 22. Kubu pertahanan Daud adalah Gua Adulam. Gua Adulam ini adalah satu tempat persembunyian Daud di mana ketika dia merasa ketakutan, merasa ada sesuatu yang akan membunuh, maka dia akan segera lari mencari tempat perlindungan. Dan di dalam sekolah teologi kita mengetahui bahwa tempat kubu pertahanan Daud adalah Gua Adulam. Nah, saudara, yang ketiga dalam ayat ini yang saya jelaskan ada kata-kata lembah Refaim. Ya, ayat 18. Ketika orang Filistin itu memencar di lembah Refaim. Nah, lembah Refaim ini adalah, saudara, harus saya jelaskan terlebih dahulu, lokasinya ada di sebelah barat 30 km ujung utaranya Laut Mati. Jadi kalau saudara nanti ada berkat ke Holy Land Tour, ya, saudara juga akan diberikan kesempatan untuk ke Laut Mati. Laut Mati itu laut yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga tidak ada satu binatang pun atau satu ikan pun yang bisa hidup di situ. Tetapi lumpur atau tanahnya itu bisa kita pakai masker, bisa kita gosok-gosokkan di tubuh, di wajah dan sebagainya. Itu bisa mengandung vitamin mineral yang tinggi. Itu di daerah Laut Mati. Ada kelebihan tetapi banyak kekurangan. Kekurangannya yaitu karena kadar asinnya terlalu tinggi sehingga ikan-ikan nggak bisa hidup di situ. Nah, lembah Refaim ini adalah 30 km ujung utaranya Laut Mati. Bisa ya, paham ya saudara? Nah, 1000 tahun sebelum Masehi, lembah Refaim ini berhasil direbut oleh Daud dari tangan orang Yebus. Orang Yebus artinya adalah penduduk lembah Refaim itu. Dari mana Bu Ita tahu kalau orang Yebus itu penduduknya lembah Refaim? Nanti saudara bisa lihat pada Kejadian 15 ayat 21. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Di situ dituliskan bahwa orang-orang Yebus itu adalah penduduk asli lembah Refaim. Ya saudara. Nah, lembah ini lama-kelamaan karena terletak di pusat 3 benua, yaitu pusatnya benua Asia, Afrika, dan Eropa, dan merupakan satu kota perjanjian yang sangat penting yang disebut kota Yerusalem, kota yang istimewa, di mana di dalam kota Yerusalem ini tadi yang muasalnya adalah sekitar daripada lembah Refaim yang sekarang sudah dikenal dengan kota Yerusalem. Di dalamnya di situ ada satu bangunan yang sampai hari ini dijaga sangat ketat, yaitu Dome of the Rock. Ya, Dome of the Rock ini adalah satu bangunan bentuk berkubah, warnanya emas, kuning emas, dan itu penjagaannya sangat ketat sekali saudara. Ketika kita semua mau diajak ke sana itu harus melewati jalan yang sulit. Dan tidak semua guide tour bisa membawa kita semua ke tempat itu. Kenapa? Karena di tempat itu dijaga begitu ketat. Merupakan tempat bersejarah.
Nah, di Dome of the Rock ini, di dalamnya diyakini ada sebongkah batu, ya, sebongkah batu, di mana batu ini dulunya adalah tempat yang diyakini untuk dipersiapkan mengorbankan putranya Ishak oleh Bapak Abraham. Jadi begitu pentingnya historis semua yang tercatat di dalam Alkitab kita itu ada semua Bapak Ibu Saudara. Jadi saksi sejarah, bukti sejarah semuanya ada dan tercatat di dalam Alkitab kita. Sehingga bagi orang-orang yang melakukan perjalanan Holy Land itu tidak diperkenankan untuk bisa mendekati Dome of the Rock. Banyak tentara-tentaranya yang berjaga di sana membawa laras panjang dan kita semua dikasih pertanyaan sama gatornya, apakah kita semua mau ke sana? Kalau kita ke sana gimana gitu ya? Lalu Pak Pur dan beberapa orang laki-laki ngomong, kalau kita mau ke sana bagaimana Mister gitu ya? Semua harus melepas perhiasan supaya tidak kena detektor. Jadi jarak berapa itu kalau kita pakai perhiasan dia akan bunyi tit-tit-tit. Dan itu semua laras panjangnya langsung bersiap untuk menembak. Seperti ada pasukan yang akan berusaha masuk ke dalam Dome of the Rock. Sulit Bapak Ibu Saudara. Nah, yang akan saya sampaikan tadi sudah saya jelaskan ya. Apa yang kita baca dari ayat beberapa ayat yang di awal sudah saya jelaskan, yaitu ada lembah Efraim, ada orang Filistin, dan kemudian ada kota Yerusalem, satu kota perjanjian yang disiapkan oleh Tuhan. Nah, kisah yang akan saya bagikan adalah bagaimana Daud, orang yang tidak diperhitungkan, tetapi bisa memenangkan satu pertempuran dan bahkan menjadikan satu kenyataan bahwa kota Yerusalem adalah kota kecintaan daripada Yesus. Ingat, Yesus pernah menangis untuk Yerusalem. Siapa yang mengumpat kepada Yerusalem akan diumpat. Siapa yang memberkati Yerusalem akan diberkati. Sehingga ketika kita mendengarkan kisah-kisah ketika dalam perjalanan karena mendapat getur yang baik, saudara akan mendapatkan wawasan yang bertambah. Tapi kalau geturnya rohaninya tidak baik, saudara tidak akan menerima waktu yang perjalanan di dalam bis nggak akan bisa dijelaskan. Lalu ketika kita akan masuk Yerusalem, kurang setengah jam gitarnya mulai dibawa di dalam bis. Lalu diajak nyanyi, saudara-saudara ayo kita nyanyi, oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah, karena saya sudah dapat panduan dari firman, waktu saya disuruh nyanyikan di bis, anaknya siapa itu? Anaknya pemilik tur itu yang gitarin, ya tambah tak nyanyi dengan sendu gitu saudara ya. Akhirnya satu bis nangis semua saudara. Maksud saya tadi nyanyi cuman kepingin mengingatkan kisah Yerusalem aja. Betapa kota yang dijanjikan Tuhan oleh peperangan yang dilakukan Daud diberikan oleh Tuhan sehingga Daud berkuasa. Orang Israel bisa memiliki kota yang indah. Ternyata banyak yang menangis. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Yerusalem, kota mulia, kota cintanya Yesus. Dan saudara, singkat cerita, Daud berhasil membawa Yerusalem, memenangkan pertandingan, dan dia berhasil membawa Yerusalem menjadi kota kecintaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, apa sih yang dilakukan Daud ketika mengalami satu pergumulan
dan bahkan ketika mengharuskan nyawanya untuk hampir-hampir mati. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama yaitu Daud bertanya kepada Tuhan. Yuk katakan kanan kiri saudara, hei kamu harus bertanya pada Tuhan. Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara lihat bahwa Tuhan, apakah aku harus maju? Lalu Tuhan berkata, ya majulah. Ya, Tuhan telah menerobos. Yang pertama, majulah. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berkata, majulah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya mengalami satu goncangan-goncangan, pergumulan-pergumulan hidup, yang pertama bertanyalah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apakah aku harus maju? Apakah aku harus stay dulu di sini? Tapi hari itu Tuhan memerintahkan kepada Daud untuk maju. Yang kedua, ketika saudara dan saya mendapatkan satu pergumulan, kita lihat di dalam ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Baal Perasim. Baal Perasim, Baal dalam arti bahasa Ibrani artinya adalah tuan. Perasim dalam bahasa Ibrani artinya adalah penerobos. Nah, ketika di ayat 20 dikatakan Daud datang di Baal Perasim. Artinya adalah Daud mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penerobos di dalam hidup saya dan saudara. Ayo katakan kanan kiri saudara. Hai, engkau punya Tuhan penerobos semua masalahmu. Amin. Tuhan adalah Baal Perasim. Tuhan adalah sang penerobos masalah saya dan saudara. Bahkan di dalam ayat 20 dikatakan, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara, tulisan Daud ini ada maknanya sendiri saudara. Seperti air. Air itu adalah salah satu bentuk senyawa. Kalau kecil dia bisa jadi sahabat kita. Kita bisa bikin kopi dari air yang kecil, yaitu air keran. Tetapi ketika air ini punya satu jumlah yang sangat banyak, maka dia akan bisa menjadi penerobos. Apapun yang menghalangi saudara, ketika saudara berteman dengan air dalam jumlah yang sangat besar, maka saudara akan bisa menerobos. Pernah lihat ya saudara, kalau orang ketutupan, rumahnya sudah ditutupin semua, tiba-tiba ada air dari salah satu pegunungan atau banjir, sebutlah banjir, maka banjir air ini tadi bisa masuk ke dalam rumah kita, sekalipun rumah itu sudah ditutup. Yang kedua, Tuhan adalah sebagai Baal Perasim saudara dan saya. Tuhan sang penerobos masalah dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, ketika saudara dan saya mendapatkan satu masalah, yang ketiga kita baca ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Ada kalanya dalam hidup saya dan saudara Tuhan ngomong jangan maju Bu. Jangan maju Pak, tetapi buatlah gerakan melingkar berjalan ke arah belakang. Maknanya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak semua persoalan saudara dan saya harus maju Bu. Yang mengerti katakan yes. Ada waktunya Tuhan, timingnya Tuhan. Tuhan ngomong, hei nak, mundur dulu, mundur, muter. Cari jalan lebih panjang, muter ke belakang. Dan saudara harus taat. Loh Tuhan, aku kok kayaknya kalah ya Tuhan ya. Kok engkau enggak berperang ganti aku di depanku jadi panglimaku gitu loh Tuhan. Kok malah aku disuruh mundur.
Kan aku malu Tuhan. Tapi Daud taat. Daud tidak pernah membantah perkataan Tuhan. Tuhan tidak melakukan seperti ilustrasi saya tadi. Tuhan, kok aku harus mundur? Aku malu enggak? Dia taat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, sehingga engkau dapat menyerang mereka. Saudara, dalam hidup kita tidak selalu harus menang. Yang mengerti katakan yes. Ada kalanya saya dan saudara mundur dulu. Tapi ketika mundur, percayai saudara enggak sendirian. Ada janji Tuhan yang akan digenapi buat hidup saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, lakukanlah firman dengan tepat. Tuhan ngomong mundur ya, mundur dulu, muter. Coba, kalau yang jadi Daud saya, pasti saya enggak nganut. Sik toh Tuhan, kan tadi sudah dikasih tahu Tuhan suruh maju. Di ayat 19, ayat 23 suruh maju. Kok sekarang suruh mundur kan gitu saudara ya. Tapi Daud, kita belajar dari karakter Daud. Dia berkata bahwa setiap langkahku Tuhan, kalau enggak Tuhan yang mimpin aku enggak mau jalan. Seberapa banyak di tempat kita hari ini, seringkali kita mengandalkan kepandaian kita. Seringkali kita mengandalkan aku kok. Mari hari ini kita belajar dari kisah hari ini. Tour guide-nya kita itu siapa saudara? Ternyata guide-nya Daud adalah Yesus. Ketika saudara dan saya memiliki guide yang tepat, memiliki orang leader yang bisa menuntun saya dan saudara dengan tepat, percayai saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan ngomong maju, kita maju. Tuhan ngomong mundur, kita mundur. Tuhan ngomong melingkar, kita buat melingkar. Sorak-sorai untuk Allah kita, haleluya. Saya undang imam musik untuk naik ke depan. Saudara, hari ini biarlah melalui kisah yang dipaparkan, yang diingatkan Tuhan untuk kita belajar hari ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menepati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi keadaan yang buruk apapun hari ini, mungkin kau sepertinya kalah. Hari ini kau sepertinya diremehkan orang. Hari ini kelihatannya rumah tanggamu seperti cuka, seperti asam. Tapi percaya, rumah tangga yang seperti cuka, perlahan, bawa di dalam doa. Percaya, Tuhan aku percaya. Kau yang mempertemukan aku dengan istriku. Kau yang mempertemukan aku dengan suamiku. Aku percaya Tuhan, Engkau pasti bisa merubah cuka di dalam rumah tangga ini menjadi anggur yang manis. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini kita tidak bisa mengharapkan semuanya perfect. Dalam hidup ini kita tidak bisa mengharapkan semuanya harus seperti mau gua. Tapi ada satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin saudara. Pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dan saya mengalami banyak cemooh, banyak hinaan. Bukan hanya dicemooh, bukan hanya dihina Bu. Tetapi juga difitnah. Kalau saudara saat ini mengalami fitnahan, percayalah itu adalah rambu-rambu dari Tuhan. Saudara sedang mengalami lampuku kuning. Sebentar lagi kalau habis kuning lampunya apa saudara kalau di jalan raya? Lampu hijau. Kalau saudara dan saya difitnah oleh orang, percayai sebentar lagi saudara akan menerima kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara, menerima glorified. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidup. Hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dia cerita beruntun sedetil-detilnya. Inilah saudara bedanya. Apal Alkitab kita.
tapi nggak dapat kasih karunia. Saudara hari ini harus bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau hanya mengerti firman Tuhan seberapa saudara mengerti, tapi ketika saudara dapat kasih karunia, keselamatan ada di dalam hidup saudara dan saya. Melalui apa? Melalui tubuh dan darah Yesus, saudara sudah dibenarkan dan ditebus. Kita nyanyikan sekali lagi lagu tadi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Saudara angkat tinggi roti di atas kepala. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Terima kasih Tuhan. Saudara angkat perlahan air anggur di atas kepala saudara. Terima kasih buat tubuhmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus dalam nama Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh dan darah Yesus saudara sudah makan dan minum. Percayalah, keselamatan, anugerah kehidupan itu sudah menjadi milikmu. Engkau sudah terima anugerah yang terbesar. Di luar di sana masih banyak orang-orang yang belum terima kasih karunia. Engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Suatu kehormatan bagi Dia. Hanya ucapan syukurmu yang keluar dari hatimu, meluap dari mulutmu. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu. Detik berdiam diri di hadapan Tuhan, ketuk hati Tuhan, ketuk hati Tuhan, ngomong sama Tuhan,
Yesus jadi guide-ku, penuntun hidupku. Jangan kau pernah tinggalkan aku. Roh-Mu Tuhan, jangan pernah keluar dari hidupku. Sebab Roh Tuhan, Roh Kudus akan membawa engkau ke dalam jalan yang benar. Jalannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang hadir pada siang ini Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan mereka Tuhan. Jangan sekali Kau pernah meninggalkan dia. Demikian juga jemaat di BRC Nunukan ya Bapa. Dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam genggaman tangan-Mu yang dahsyat Yesus. Jangan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Dr. Ida yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan pewahyuan, urapan-Mu yang khusus, supaya membawa jemaat ini semakin hari, semakin dekat Engkau. Semakin hari, semakin kuat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus yang percaya, kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan kita sudah tidak mengedarkan kantong, tetapi kalau apabila saudara tergerak untuk bisa membantu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, silahkan saudara masukkan di kotak di belakang, atau ada yang di layar, nanti ada nomor rekening, yaitu atas nama saya dan anak saya Elin. Tapi percayalah, memang ini atas nama saya dan Elin, tapi saya sudah sepakat sama keluarga semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Mulai hari ini jangan pernah tinggalkan guide saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan ya. Bapak Ibu, pengumuman seperti biasa. Besok hari Kamis ada doa firman mujizat jam 6:30 malam. Hari Sabtu ada ibadah youth teen juga ya. Kalau Bapak Ibu punya ponakan, punya anak, punya cucu umur 12 sampai 22 tahun, silahkan ajak atau beritahu, beri informasi ada ibadah youth dan teen di tempat ini jam 6 malam hari Sabtu. Hari Minggu seperti hari ini ibadah raya jam 10 pagi. Bapak Ibu, kalau tidak salah minggu depan itu kita kedatangan rombongan atau tim, itu mereka akan membantu saudara dan saya untuk cek kesehatan. Ya, saudara tes gula darah, terus tes tensi, terus apalagi gitu, mungkin ada pengobatan juga ya, mungkin ada pengobatan gratis, silakan datang besok hari Minggu jam 10 pagi. Ya mudah-mudahan tidak tercancel, nanti biar dipastikan lagi hari Kamis, nanti saya pastikan lagi, saya umumkan apakah fix nanti hari Minggu depan, kayaknya sudah fix jam 10 pagi karena beliau juga hari ini memberkati saudara dan saya, yaitu taburan berkat makanan sudah di belakang. Jadi artinya mungkin minggu depan ada. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mau periksa gula darah dan sebagainya, ajak ikut datang ibadah besok hari Minggu. Ya, gereja BRC juga membuka lebar-lebar untuk bagi remaja, pemuda yang mau melayani Tuhan di tempat ini, silahkan belajar menjadi WL, mau belajar melayani musik, semuanya
ada Pak Andika, ada Bu Sofi, ada Bu Gem juga ya. Saudara mau berminat silahkan menghubungi mereka semua. Saudara, saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. How great is our God, sing with me, how great. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menyertai, memimpin dan memberkati ibadah pada siang Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang luar biasa, yang sudah memberkati kami semua, baik melalui pujian penyembahan kami, terus istimewa Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami jemaat-jemaat BRC Malang maupun Nunukan rindu Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami sadar betul Tuhan, dunia semakin hari semakin jahat. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Oleh sebab itu BRC Malang maupun Nunukan, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas, Engkau sendiri yang Tuhan menguasai kami Tuhan. Mungkin kami bisa jalan keluar dari area-Mu, tetapi Engkau tarik kembali Tuhan. Tarik kembali untuk dalam perlindungan dan area kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak yang sudah melayani Engkau pada siang ini Tuhan, yang tidak sempat hamba sebut satu persatu. Engkau sendiri yang menilik dan memberkati mereka. Usaha pelayanannya tidak akan sia-sia. Engkau sendiri yang memberkati berlimpah-limpah. Sekarang saudaraku, sebelum Engkau pulang, terimalah berkat ini dengan percaya dan iman. Terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucu-Mu. Diberkati usaha pekerjaan-Mu. Diberkati kesehatan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku, semua ini kau terima dan nikmati dalam anugerah dari Allah Bapa kita. Perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.